All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me you're enough. Halo Sobat Una, perkenalkan saya Intan Filtri Arini. Hari ini rekan saya Rizky Auliasari akan berbincang langsung bersama sosok yang berperan penting dalam perkembangan program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Asahan. Beliau adalah Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Emil Salim Siregar, SHMH, yang akan berbagi pandangan, visi, misi, dan angka nyata program studi dalam meningkatkan mutu pendidikan di kampus kita tercinta. Tetap bersama kami, saksikan wawancara eksklusif kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizky Auliasari bersama dengan rekan saya Intan Fitri Arini, salah satu mahasiswa dari Universitas Asahan, Fakultas Hukum Universitas Asahan juga, jurusan Ilmu Hukum kelas 2 Jember. Pada kesempatan saya kali ini, saya di sini ingin melakukan wawancara terkait peran program studi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Asahan. Bapak bersedia? Bagaimana gambaran umum program studi ilmu hukum di Universitas Asahan saat ini, Pak? Oke, gambaran umum terkait kurikulum program studi ya, khususnya kayak di Fakultas Hukum, yang pastinya mengikuti adanya perkembangan zaman. Artinya perkembangan zaman itu dengan adanya kurikulum terlebih dahulu, di mana kurikulum ini secara tidak langsung mata-mata kuliah apa saja yang up to date yang mengikuti adanya perkembangan sampai saat ini, ya kan? Kalau sebelumnya kita ada namanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, dan sekarang ini kita sudah berbasis dengan kurikulum OB, yang dimana pastinya harus ada luaran apa yang dihasilkan dari setiap pengajaran ataupun pendidikan. Karena kembali lagi ke Tridharma, di mana Tridharma itu selain pendidikan pengajaran, ada penelitian dan pengabdian. Jadi secara tidak langsung setiap dosen yang di dalam program studi ilmu hukum ini setiap semesternya pasti harus melakukan adanya selain pengajaran ataupun penelitian, pasti ada juga dalam pengabdian masyarakat, di mana keterlibatan antara dosen dan mahasiswa ini sangat kita harapkan. Dan berjalannya program studi ini pasti ada evaluasi, di mana evaluasi itu dilakukan oleh gugus jaminan mutu bekerjasama dengan gugus kendali mutu yang mengevaluasi bagaimana kinerja dari prodi. Artinya kalau ada proses namanya evaluasi, berarti ada kira-kira yang perlu diperbaiki ke depan agar program studi ini bukan hanya menghasilkan kualitas pendidikan yang bermutu, dan juga menghasilkan juga lulusan-lulusan yang terbaik nantinya di alumni-alumni berikutnya. Jadi yang kita harapkan nantinya program studi ini bisa ke akreditasi unggul untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Yang selanjutnya, menurut Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi oleh program studi saat ini, khususnya dalam menghadapi persaingan global di bidang pendidikan? Sudah pasti kembali lagi kita ke SDM, sumber daya manusia kita, di mana sekarang ini sumber daya manusia sekarang harus dibutuhkan dengan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian. Makanya Universitas Asahan ini memfasilitasi setiap dosennya untuk bisa melanjutkan kuliah ke S3. Itu salah satu upaya untuk bisa mengimbangi teknologi dan zaman yang semakin berkembang, ya kan? Dan juga setiap dosen juga bekerja sama ataupun berdialog juga dengan mahasiswa agar memiliki apa kira-kira temuan-temuan baru untuk kedepannya yang saling berkorelasi. Contoh seperti menghasilkan penelitian bersama antara si dosen dengan mahasiswa, atau juga penelitian tersebut yang dituangkan bukan hanya sebatas jurnal karya ilmiah, melainkan juga dalam bentuk buku.
Dan nanti pastinya si dosen dan mahasiswa ini saling berkorelasi untuk melakukan pengabdian baik ke masyarakat ataupun ke sekolah sebagai tindak lanjut dari apa yang diajarkan oleh si dosen ini dan diteliti dan diimplementasikan kepada masyarakat. Sangat menarik ya teman-teman. Lantas bagaimana dukungan atau kontribusi yang Bapak berikan secara pribadi sebagai ketua program studi terhadap pengembangan program studi khususnya Indah di Universitas Hasanuddin? Peran dari ketua prodi ya pastinya setiap dosen dan mahasiswa diberikan korelasi, artinya waktu untuk bisa saling melakukan penelitian bersama, ya kan? Dan juga saya selaku ketua prodi juga menginfo ya apabila dosen-dosen tersebut saling berkorelasi melakukan penelitian bersama yang dimana bisa mengikuti kegiatan dari kementerian baik dalam penelitian atau pengabdian masyarakat, ya kan? Dan dimana nantinya itu juga bisa menjadi contoh agar dosen-dosen lain bersama mahasiswanya juga bisa ikut serta. Karena apapun ceritanya, ya kan? Ketua prodi juga dosen juga, artinya sebagai ketua prodi juga sebagai dosen harus sama-sama saling berkontribusi. Kan kalau sudah menjadi ketua prodi otomatis sudah pasti tahu kira-kira apa yang harus dilakukan tugas sebagai dosen. Ya dimana target-target itu yang kita harapkan semakin tahun semakin banyak yang melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa, menghasilkan karya ilmiah dan implementasinya ke masyarakat itu nampak wujudnya. Dan artinya kembali lagi si mahasiswa ini nantinya bakal menjadi alumni, dan alumni wajib bisa berkecimpung dalam kegiatan apapun di masyarakat yang bernilai-nilai positif nanti. Itu yang kita lakukan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan gambar yang bermanfaat khususnya bagi kita mahasiswa Universitas Hasanuddin. Saya Rizky Auliasari, pamit undur diri.